Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Atahul Halida, nomor absen 7 dengan NIM 2181214147 dari kelompok 10. Saya Maulaya Putra Madeni, nomor absen 10 dengan NIM 2181214150 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nadia Tamarusanti, nomor urut 23 dengan NIM 21812141064 dari kelompok 10. Halo, perkenalkan, nama saya Sanjay Kesari Simbolon, absen 43 dengan NIM 214121444049 dari kelompok 10. Saat ini kami akan membawakan atau menjelaskan materi tentang cardinal utility. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, jom, let's go! Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat tidak akan terlepas dari kata konsumsi. Baik konsumsi atas barang ataupun konsumsi atas jasa. Pada hakikatnya, konsumsi ialah mengeluarkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Setiap individu ingin mencapai tingkat konsumsi yang maksimal dan tanpa batas. Teori perilaku konsumen merupakan studi kasus yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap produk, jasa, brand, ataupun perusahaan. Di sini adanya proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, serta tenaga. Pelanggan juga menjadi salah satu contoh bagian dari studi tersebut. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dan jasa dapat diukur secara langsung dengan angka menggunakan satuan-satuan tertentu. Pendekatan ini menganggap bahwa tingkat kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengonsumsi barang dan jasa dapat diukur secara kuantitatif, sebagaimana kita mengukur tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Selain itu, dalam pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang, maka barang tersebut semakin diminati. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan kardinal merupakan pendekatan yang subjektif, di mana tinggi rendahnya nilai guna suatu barang ditentukan oleh sudut pandang konsumen atau orang yang menilainya. Selain itu, dalam pendekatan kardinal terdapat pedoman dalam melakukan pengukuran, yaitu menggunakan hukum Gusen 1 dan hukum Gusen 2. Hukum Gusen 1 menyatakan bahwa tingkat kepuasan konsumen akan berkurang dan menurun ketika kebutuhan tersebut terpenuhi secara terus-menerus. Sedangkan hukum Gusen 2 menyatakan bahwa setiap konsumen akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diambil beberapa asumsi dari pendekatan kardinal, yaitu yang pertama, tingkat kepuasan konsumen dapat diukur secara kuantitatif menggunakan satuan ukur atau satuan hitung. Yang kedua, semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka kepuasan juga semakin besar. Lalu yang ketiga, dalam pendekatan kardinal berlaku hukum the law of diminishing of marginal utility. Tingkat kepuasan konsumen dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu total utility dan marginal utility. Dalam kurva pendekatan cardinal utility terdapat total utility dan marginal utility. Saya akan membahas mengenai pengertian total utility dan marginal utility. Yang pertama, pengertian total utility. Total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula kepuasan yang diperoleh. Sampai pada titik tertentu, total utility akan mencapai titik yang maksimal. Apabila konsumsi terus ditambah, malah akan mengurangi kepuasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian marginal utility. Marginal utility adalah tambahan kepuasan sebagai akibat dari tambahan konsumsi satu unit barang atau jasa tertentu. Ketika konsumsi suatu barang meningkat,
kepuasan dari barang tersebut cenderung berkurang. Dalam ilmu konvensional, dikenal adanya hukum mengenai penurunan utilitas marginal atau sering disebut dengan Law of Diminishing Marginal Utility. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan akan konsumsi semakin berkurang. Pengertian konsumsi di sini bisa dimaknai dengan mengkonsumsi apa saja, termasuk mengkonsumsi waktu luang. Contoh yang diberikan tadi, seseorang merasa kehausan setelah berolahraga. Kemudian ia memutuskan untuk meminum air mineral. Pada tegukan pertama, total utility yang didapatkan sebesar 5. Dan pada tegukan kedua, total utility-nya meningkat menjadi 8. Dan pada tegukan ketiga, total utility-nya meningkat menjadi 10. Kemudian setelah meneguk 3 air mineral tadi, ia mendapatkan total utility sebesar 11. Namun pada tegukan kelima, total utility-nya tetap ada angka 11. Itu dikarenakan semakin banyak mengonsumsi air, ternyata kenikmatan yang didapatkan semakin menurun. Masuk pada marginal utility, pada tegukan pertama, marginal utility yang didapatkan sebesar 5. Dan pada tegukan kedua menurun menjadi 3, dan pada tegukan ketiga menurun menjadi 2, dan tegukan keempat menjadi 1, dan yang tegukan terakhir menjadi 0. Dari kurva tersebut dapat dilihat bahwa marginal utility-nya akan semakin turun seiring kita mengonsumsinya. Sedangkan total utility akan semakin naik, namun pada saat tertentu berada di titik stabil dan akan menurun. Demikian pembahasan cardinal utility dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dadah. Alhamdulillah. Aku belum. Penutupan.